Di antara desa yang mendapat penghargaan pariwisata dari Menteri Pariwisata di Pela, itu merupakan desa yang mendapatkan dari Bapak Sandiaga Uno. Tepuk tangan buat Kartanegara. Masih ada waktu? Saya tambahkan bahwa salah lagi nih datanya nih. Kalau 1,7% dari PDRB Kaltim itu lebih kurang 900 triliun, bisa dibayangkan. Maka, salah lagi datanya nih. Masih itu ada aja waktu? tambahnya. Dirasa cukup? Ya itu aja. Baik. Salah lagi datanya. Baik. Baik, terima kasih. Sudah cukup? Ya, harap tenang hadirin, kita lanjutkan sesi berikutnya. Ya. Lagi-lagi datanya salah itu. Luas sawit di Kalimantan Timur itu bukan 1,3 juta hektar, 1,65 juta hektar. Jadi tolong datanya, tolong perbaiki datanya. Jangan salah-salah terus. Perbaiki datanya dah, jangan salah-salah. Dirasa cukup? Itu aja, terima kasih. Dirasa cukup? Baik. Baik, baik. Pendukung harap tenang, nanti ada waktunya lagi. Tenang, jangan sampai nanti saya berikan waktu lagi untuk memberikan dukungan. Semangat pasangan calon gubernur Kalimantan Timur nomor urut 2 Rudi Masud dan pasangannya Seno Aji menyerang kebijakan gubernur petahana Isran Nur dan pasangannya Hadi Mulyadi nampaknya hanya berbuah pembalasan yang memalukan. Dari sejak debat pertama sampai debat terakhir, berkali-kali Isran Nur menelanjangi data palsu yang terkesan hanya dibuat-buat oleh paslon 02 sekedar hanya untuk mendapatkan kesan seolah-olah mereka mampu memenangkan acara debat. Namun bukan hanya persoalan data yang keliru, pasangan calon nomor urut 2 nampaknya benar-benar tidak siap dalam acara perdebatan khususnya di acara debat ketiga ini. Perhatikan dengan seksama, ketika panelis memberikan pertanyaan apa kiat dan program yang ditawarkan oleh paslon 02 untuk mengurangi ketergantungan pemerintah Kalimantan Timur kepada sektor tambang, dan apa program yang mereka siapkan untuk mengembangkan sektor pertanian. Bukan tanpa alasan, panelis menyampaikan pertanyaan ini sebagai bentuk keprihatinan karena sektor tambang dapat merusak ekosistem lingkungan dan dampaknya terhadap polusi udara yang semakin mengkhawatirkan. Namun alih-alih memaparkan program dan memberikan solusi, paslon 02 hanya mengulangi pertanyaan panelis dan berulang-ulang berputar-putar menghabiskan waktu 120 detik hanya menyatakan setuju dengan pendapat panelis tanpa mengungkapkan program, visi dan misi mereka untuk menjawab persoalan. Simak baik-baik videonya. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2, nanti menjawabnya 120 detik, kita dengarkan. Kita mulai. Saat ini struktur ekonomi Kalimantan Timur sejak dekade terakhir didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 41 hingga 57%. Disusul sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan 16 hingga 19%, serta sektor industri pengolahan sebesar 5 hingga 8%. Keseluruhan sektor dominan ini adalah sektor berbasis lahan, sehingga kondisi lingkungan hidup tidak baik-baik saja. Walaupun saat ini indeks kualitas lingkungan hidup pada angka 75,47, termasuk kategori baik, dan indeks pengelolaan keanekaragaman hayati pada angka 0,55 dengan kecenderungan terus menurun. Pertanyaannya, bagaimana paslon melakukan upaya transformasi ekonomi untuk menurunkan dominasi pertambangan dan penggalian ke sektor pertanian dalam arti luas, termasuk upaya hilirisasinya? Silakan menjawab. Kita ulangi pertanyaannya. Bagaimana paslon melakukan upaya transformasi ekonomi untuk menurunkan dominasi pertambangan dan penggalian ke sektor pertanian dalam arti luas, termasuk upaya hilirisasinya? Silakan menjawab. Baik. Baik, terima kasih panelis dan MC. Pertambangan di Kalimantan Timur cukup besar. Kita setiap tahun beratus juta ton keluar dari Kalimantan Timur. Akan tetapi kita harus melakukan transformasi dari pertambangan ke sektor pertanian. Kenapa kita harus melakukan transformasi? Karena kita mengetahui bahwa pertanian kita saat ini masih cukup rendah. Kita produksi tani kita hanya 37% untuk mencukupi penduduk Kalimantan Timur. Dan hasil tani kita hanya 3,7 ton per hektar. Artinya Bapak Ibu, kita melakukan transformasi dari sumber daya alam non-renewable resources menjadi renewable resources.
Masalah hilirisasi tentu saja kita juga akan lakukan. Baik itu hilirisasi di bidang pertambangan, dari batu bara menjadi dimethyl ether, yang nantinya ke depan akan mempermudah transportasinya. Dari perkebunan, kita ada kelapa sawit yang sangat besar. Tentu saja kita harus melakukan hilirisasi kelapa sawit untuk menjadi biodiesel. Biodiesel saat ini sangat diperlukan oleh negara ini. Kita sudah mempunyai B30. Kita ada kurang lebih 1,3 juta hektar lahan untuk kelapa sawit di Kalimantan Timur. Tapi kita belum punya yang namanya pabrik biodiesel. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, transformasi sangat diperlukan. Sangat-sangat diperlukan. Untuk itu dengan adanya program Jospol, kita akan mendapatkan investasi lebih banyak untuk Kalimantan Timur. Terima kasih. Jelas ya? Paslon 02 hanya mengulang kembali pertanyaan panelis bahwa transformasi dari dunia pertambangan ke pertanian sangat diperlukan. Namun pertanyaan sesungguhnya adalah langkah apa yang akan dilakukan untuk melakukan transformasi itu? Atau lebih tepatnya, apa visi dan misi calon dalam rangka mencapai tujuan perubahan dari awalnya hanya mengandalkan sektor pertambangan berubah menjadi sektor pertanian? Sayang sekali waktu 120 detik yang diberikan, Paslon 02 gagal memanfaatkan waktu untuk meyakinkan penonton bahwa mereka mempunyai program dan langkah konkret agar Kalimantan Timur tidak lagi bertumpu pada sektor tambang yang suatu saat pasti habis dan yang pasti tambang merusak alam dan ekosistem. Mungkin latar belakang keduanya, Rudi sebagai pengusaha minyak bumi dan gas, sementara Seno Aji penambang emas, membuat keduanya tidak mempersiapkan visi misi untuk sektor pertanian. Mayoritas pendatang di Kalimantan Timur hanya tertarik pada dunia tambang. Mereka tidak akan peduli dengan aktivitas warga lokal yang hidup dari dunia pertanian, mencari rotan, berburu dan mencari ikan di sungai maupun laut. Para pendatang di Kalimantan tidak akan peduli dengan pelestarian alam, pemuliaan terhadap keanekaragaman satwa di hutan karena yang mereka peduli hanya mengeruk keuntungan sebesar mungkin dari bumi Kalimantan. Hutan-hutan dibabat habis untuk tanaman kelapa sawit, gunung-gunung diruntuhkan untuk mengeruk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Mereka mengangkut semua kekayaan yang ada di bumi Kalimantan, memberikan hiburan dengan mengangkat sementara para penduduk lokal sebagai pekerja, sebagai mandor, sebagai operator alat berat sebagai satpam dan lain-lain, dan setelah itu mereka ditinggalkan dalam kemiskinan dan kebingungan karena hutan dan sungai tempat mencari makan sudah habis. Maka sangat wajar jika pasangan calon nomor urut 2 tidak punya visi misi khusus dalam pengembangan dunia pertanian. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rudi Masud melaporkan kekayaannya sebesar 183,3 miliar. Mayoritas kekayaan itu berbentuk rumah dan bangunan dan terbesar di antaranya rumah dan bangunan yang dibangun di Jakarta Selatan. Rudi tidak akan menghabiskan kekayaannya membangun di Kalimantan Timur, karena dia tahu suatu saat kekayaan tambang Kalimantan Timur akan habis, dan yang ada adalah menyisakan sisa-sisa galian tambang yang tidak lagi akan memberikan kehidupan apa-apa. Sampai tahun 2024, terhitung lebih dari 50 orang telah menjadi korban kolam bekas galian tambang. Dan mereka umumnya berasal dari kelompok masyarakat biasa, bukan penikmat hasil kekayaan tambang.